Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bung Olivia F dengan NIM 22109511002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu laporan akhir Voltex Divider Bias. Yang pertama yaitu ada jurnal. Nah, ini adalah jurnal yang nilainya didapatkan ketika pengukuran. Di sini parameternya bisa dilihat yaitu ada RB1 dengan nilainya 9,98 kilo-ohm, lalu RB2 dengan nilai 0,532 kilo-ohm dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kerja. Nah, prinsip kerja dari Volter Divider Bias ini yaitu metode pembagi tegangan bias ini merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk memberikan bias dan stabilisasi pada transistor. Dalam metode ini, dua resistor R1 dan R2 terhubung ke tegangan pasokan FCC dan memberikan bias, sementara resistor emitter RE memberikan stabilisasi. Namanya itu pembagi tegangan yang berasal dari pembagi tegangan yang terbentuk oleh R1 dan R2. Tegangan jatuh di sepanjang R2 membuat junction basis emitter menjadi forward bias, menyebabkan arus basis, dan oleh karena itu arus kolektor mengalir dalam kondisi sinyalnya itu 0. Metode ini dipilih karena sederhana dan stabil, serta memastikan transistor beroperasi di wilayah aktif dan memungkinkan penguatan linear tanpa distorsi. Jadi, dari input VCC ini sebesar 12 volt, arus akan mengalir ke dua arah. Pertama, arus akan mengalir ke RB1, lalu ke kaki base, lalu ke kaki emitter, lalu melalui RE dan menuju ground. Arus juga akan mengalir melalui RB2, lalu menuju ground. Kedua arus akan mengalir melalui RC, lalu menuju ke kaki kolektor, lalu ke kaki emitter, mengalir ke RE dan menuju ke ground. Yang selanjutnya itu video percobaan. Nah, pada praktikum modul ini kami melakukan praktikum percobaan, dan pada saat itu hanya mengambil satu video percobaan saja, yaitu percobaan fact base. Nah, selanjutnya yaitu analisa. Yang pertama yaitu menganalisa prinsip kerja dan rangkaian Voltex Divider Bias berdasarkan nilai parameter yang didapatkan ketika percobaan. Nah, prinsip kerja rangkaian Voltex Divider Bias ini adalah untuk memberikan tegangan basis yang sesuai pada transistor, sehingga transistor dapat mengatur arus kolektor dengan benar. Berdasarkan data percobaan yang didapati nilai RB1, RB2, RC, dan RE yang sedikit berkurang dari nilai aslinya, yaitu yang bernilai 9,98 kilo-ohm, 0,532 ohm, 0,98 kilo-ohm, dan 0,985 kilo-ohm. Nah, perbedaan nilai ini hanya berselisih kecil dari nilai aslinya. Hal ini karena adanya ralat pada resistor yang berkisar 5%. Nah, saat transistor aktif, ECC akan mengalir dan diumpankan ke dua arah, yaitu ke RB1 yang bernilai 10.000 kilo-ohm, ohm, lalu menuju ke basis transistor, masuk ke emitter dan RE, lalu berakhir di ground, dan RC yang bernilai 1 kilo-ohm, lalu menuju kaki kolektor dan masuk ke emitter dan ke RE serta berakhir di ground. Nah, pada saat itu akan ada juga arus yang mengalir melewati RB2 dan langsung menuju ke ground. Akibatnya terdeteksi nilai tegangan pada masing-masing hambatan, yaitu FRB1 dengan tegangan yang bernilai 11,4 volt, FRC 0,043 volt, FRB2 yaitu 0,627 volt, dan VRE 0,043 volt. Arus senilai 0,004 ampere akan mengalir di kaki kolektor. Ini merupakan arus IB, lalu menuju ke emitter, melewati RE dan ke ground. Sedangkan pada kaki basis tidak ada arus yang terdeteksi mengalir di sana. Nilai pada tegangan FB yang bernilai 0,635 volt, lalu FC 11,8 volt, dan FE 0,435 volt. Nah, tegangan antar kaki basis dan emitter atau FBE bernilai 0,592 volt, dan antara kaki kolektor dan emitter atau FCE sebesar 11,96 volt. Terus yang selanjutnya itu kita menentukan titik kerja atau key point dari percobaan Voltex Divider Bias ini dalam bentuk grafik. Nah, pada grafik ini yang pertama kita menentukan IC-nya. Nah, IC kita di sini yaitu nilai kita 0,04 mA. Lalu FC-nya
sebesar 11,96 volt. Nah, IC ini di sumbu Y dan FC ini di sumbu X. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, selanjutnya nilai apakah yang mempengaruhi perubahan titik kerja atau key point-nya ini. Nah, titik kerja pada voltage divider bias transistor dipengaruhi oleh beberapa nilai komponen dalam rangkaian. Seperti yang pertama, resistor basis. Jadi nilai resistor ini akan mempengaruhi tegangan basis dan arus basis. Terus resistor emitter ini berperan penting dalam menentukan arus emitter dan tegangan emitter. Dan nantinya juga berpengaruh pada titik kerja. Lalu resistor kolektor yang akan menentukan titik kerja dengan mempengaruhi tegangan kolektor dan arus kolektor. Lalu tegangan pasokan atau FCC. Tegangan ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi titik kerja karena menentukan rentangan tegangan yang dapat digunakan dalam pembagi tegangan. Lalu HFE transistor. Jadi faktornya itu faktor penguatan arus yang dapat mempengaruhi besar arus kolektor atau IC dengan mengalihkan arus basis atau IB. Lalu selanjutnya itu tegangan drop pada resistor atau FRE. Tegangan jatuh pada resistor emitter FRE juga ikut berkontribusi terhadap penentuan tegangan emitter sehingga mempengaruhi titik kerja. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai laporan akhir modul 2 voltage divider bias ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.